Kalau yoga itu aku seminggu 2 kali. Nanti mungkin bonusnya adalah badannya lebih ideal. Dan istirahat itu juga saling kayak kacinde nih ya. Aus, coba. Sama kayak aku juga ya gitu. Antar jemput anak. Harus kesana kesini gitu. Itu kayak masih aerobik. Ngajar lu juga masih pakai baju outfit yang gonjreng, biasanya susah tidur gitu. Masa otot kita, masal kita bertambah. Target itu boleh-boleh aja. Kayaknya bikin bahagia kan. Ganti nih sebentar kesini. Seminggu 3 kali. Body goals ini kayak Kak Uli nih. Gue sudah rutin 3 kali seminggu minimal. Makan berat aku tuh siang, walaupun dukanya tetap ada lah ya. Luar biasa banget buat badan kita. Hai Sobat Sehat, ketemu lagi di YouTube channel aku, Stay Fit with Cinde. Kali ini aku akan mengunjungi salah satu coach yoga, trainer yoga, kemudian fitness influencer juga, selebgram pastinya. Jam terbangnya udah sangat tinggi banget. Kita lihat yuk siapa yang akan aku datangi. Yuk. Ketemu siapa ya kali ini? Yuk kita masuk. Orangnya sih di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Seneng banget. Akhirnya bisa ketemu Kak Iya, lama Uli. banget ketemu. Yuk masuk Makasih banyak loh Kak Uli. Iya, yuk silakan masuk. Tengah-tengah kesibukannya. Habis ngapain nih Kak? Aku pas banget, baru beres latihan, pas banget kamu datang. Ih, hebat banget puasa Kak. Alhamdulillah, insya Allah puasa. Luar biasa loh Kak Uli. Kita ngobrol-ngobrol di situ aja yuk? Boleh. Yuk. Oke, Sobat Sehat. Kali ini tadi kita udah masuk ke rumahnya Kak Uli. Hai Kak Uli. Halo semua. Makasih banyak udah mau nyempetin waktunya Kak Uli. Kak Uli ini trainer yoga. Apa Kak? Kalau yoga tuh bilangnya apa ya? Trainer, coach atau apa nih? Apa yoga? Enggak sih, trainer aja Trainer sih ya. Trainer yoga, barless, pound pro, terus juga fitness trainer. Luar biasa Kak Uli, banyak banget jam terbangnya. Langsung aja ya Kak Uli, kita Boleh, tanya-tanya silakan. dulu. Iya. Apa nih? Pertama kali Kak Uli memutuskan untuk jadi trainer yoga, itu kesibukan sebelumnya apa? Oke, jadi sebelumnya aku sebelum ngambil jadi coaching seperti ini, sebelumnya aku adalah ibu rumah tangga aja sih gitu. Waktu itu kan anak-anak masih kecil-kecil ya. Jadi tapi kalau olahraga sebenarnya dari sebelum nikah tuh emang udah seneng olahraga gitu. Terus karena kesibukan ngurusin anak-anak, jadi sempat agak terhenti. Jadi sesekali aja. Nah, begitu anak-anak udah mulai besar, udah deh niat lagi untuk balikin ke hobi aku dulu gitu. Jadi memang sebelum nikah memang sudah suka sama yoga ya Kak? Praktisi yoga? Jadi enggak sih, kalau sebelum nikah itu dulu, kan zaman dulu ya, jadi olahraga itu kayak masih aerobik. Ingat gak sih zaman dulu tuh aerobik kayak jadi gitu-gitu, tapi emang seneng gitu. Kalau yoga sih memang setelah nikah gitu. Nikah. Jadi awal-awalnya dulu, tapi kalau olahraganya emang dari dulu aku udah seneng. Gitu. Sebelum nikah memang suka ikutan kelas aerobik. Kemudian nanti setelah anak-anak udah besar, memutuskan untuk mengambil sertifikasi yoga teacher training ya Kak? Ya, jadi awalnya aku cuma ikut kelas-kelas yoga biasa, terus kesini, kayaknya menarik nih ya kalau didalamin lebih lagi, jadi biar mengenal yoga itu lebih dalam lagi, terus apalagi bisa berbagi sama teman-teman gitu. Akhirnya dari situ aku beraniin diri buat ngambil sertifikasi yoga. Waktu itu juga yoganya masih ya gitu deh, gitu. Jadi kan learning by doing ya gitu. Jadi sambil latihan, sambil belajar di situ. Tahun berapa tuh Kak ambil sertifikasi yoga? Itu sertifikasi yoga aku tahun 2016. 2016. Jadi udah anak-anak udah cukup besar. Udah besar-besar. Jadi jadi mereka berangkat ke sekolah, aku jam 6 tuh dari rumah ikut kelas. Jadi waktu itu aku yoganya di Gudang-Gudang Studio. Jadi ada kelas namanya kelasnya pagi jam 6:30, jadi jam 6 udah anak-anak berangkat, aku sekalian berangkat latihan gitu. Jadi ya udah deh sampai sekarang tuh jadi emang hobi banget gitu, emang suka. Di telatenin sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kan aku lihat nih Kak Uli nggak hanya yoga ya, ambil sertifikasinya ya. Apa aja nih Kak? Boleh diceritain nggak? Jadi pertama aku mulai memang basicnya dari yoga ya. Habis yoga aku sempat ambil juga yoga edukasi buat anak. Jadi yoga kids ya.
Habis itu tahun 2017, nah aku certified ambil Pound, jadi Pound Pro. 2017 waktu itu Pound Pro sertifikasinya masih di Singapura ya. Gitu. 2017 aku ambil Pound Pro, terus 2019 aku ambil lagi Barless. Pertama aku sempat ambil Booty Bar ya. Terus abis itu aku lanjut lagi Bar Intensity. Jadi itu 2019. Terus terakhir itu aku sertifikasi 2020, aku ngambil certified personal trainer. Gitu. 2020. Jadi kalau mau diikutin sih banyak ya maunya ya, pengen ini pengen itu karena kan seneng ya, apalagi mempelajari sesuatu yang baru gitu tuh kayaknya excited aja gitu. Jadi kalau kadang ya namanya kita olahraga pasti ada lah kayak jenuh, kadang lagi jenuh ke sini, oh kita bisa ganti nih sebentar ke sini gitu. Switch ke kelas yang lain, tapi tetap lagi balik lagi. Tapi yang penting ya harus suka sih itu. Betul. Tadi kan Kak Uli bilang kalau jenuh. Nah, Kak Uli jam terbangnya juga udah banyak dari 2016. Nah, mengatasi kejenuhannya gimana sih Kak Uli? Kalau jenuh itu tetap ada ya, cuman syukurnya sih nggak lama-lama ya. Paling dengan rutinitas seperti itu aja. Jadi biasanya umpamanya aku kayak lagi boring apa ya yoga atau apa, biasanya aku coba olahraga yang lain dulu nih, itu olahraga yang lain atau tapi nggak lama-lama ya, nanti balik lagi. Terus mungkin aku juga biasanya suka ikut kelas-kelas teman-teman yang lain. Jadi aku kita kan forever student ya, jadi walaupun udah sertifikasi juga tetap kita adalah murid gitu. Jadi tetap belajar dari sesama teman, ikut kelas karena kan masing-masing guru itu punya style ngajar yang berbeda ya. Nah dari situ kita bisa ambil ilmunya, kita bisa lihat oh begini ya cara ngajarnya si A si B gitu. Tentunya untuk memotivasi diri kita juga untuk jadi lebih baik lagi gitu. Tapi so far sih ya kalau jenuh juga biasanya suka ya ngajak temen-temen lah seru-seruan olahraga bareng betul. Gitu. Cari suasana baru ya Kak. Cari suasana baru atau nyobain olahraga selain aku yang ngajar. Kalau aku pas nggak ngajar ikut ya itu tadi ikut ke kelas teman, cari tempat yang baru. Betul. Nah berarti itu bisa tips juga tuh buat sobat sehat gimana caranya mengatasi kejenuhan ya, namanya kalau kita kan olahraga kebutuhan ya Kak. Gimana cara mengatasi kejenuhan ketika kita sudah menjalani rutinitas olahraga selama beberapa tahun-tahun. Karena namanya olahraga kan memang harus terus dijalani sampai ya kita menutup mata ya nggak sih Kak? Kebutuhan ya, apalagi olahraga tuh nggak ada kata buat terlambat. Jadi dari umur berapa sedini mungkin lebih bagus gitu. Ya betul. Nah pertanyaan berikutnya nih, ini pertanyaan wajib buat tamu-tamu aku. Yang pertama, aku pengen tahu ada 3 komponen kebugaran. Pola olahraga tadi kan mungkin bisa nanti dijelaskan lebih detail dalam tiap minggu. Kak Uli kira-kira olahraganya apa aja sih? Yang kedua nanti pola makannya aku pengen tahu biar bisa kayak body goals ini kayak Kak Uli nih udah apa namanya udah anaknya udah besar-besar, Masya Allah badannya masih keren banget. Dan yang ketiga pola istirahatnya. Ya. Jadi kita mulai dengan pola olahraga dulu ya. Mungkin kalau yang udah biasa olahraga, balik lagi aku bilang olahraga itu kebutuhan buat kita sama kayak makan ya. Makan tuh juga sehari kita 3 kali makan, itu kebutuhan buat kita. Nah jadi aku konsepin olahraga itu juga kebutuhan. Jadi kalau mungkin nih tips juga buat teman-teman di rumah yang baru mau memulai ya olahraga itu kita mulai dulu biasanya aku bilang seminggu sekali dulu. Intensitasnya rendah, waktunya juga nggak lama-lama. Nanti balik ke 2 kali, balik lagi bisa sampai seminggu 3 kali, bahkan sampai seminggu 5 kali atau bahkan tiap hari nih Cinde gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi aku mulai juga dengan seperti itu. Akhirnya aku bisa ya hampir tiap hari, ya nggak tiap hari juga sih karena aku biasanya kalau nggak bulan Ramadan ini banyak ngajar juga kan ya. Itu terus waktunya biasanya aku kalau yoga itu aku seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali yoga. Strength itu bisa seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Terus barless ya karena aku ngajar. Sekarang ya seminggu sekali lah. Jadi aku apa ya, karena kalau ngajar kan kita beda ya sama latihan. Jadi kita lebih banyak apa namanya ngebenerin form dari teman-teman kita. Kalau itu kan kita butuh waktu untuk kita latihan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi aku bagi waktunya dengan
olahraga yang bervariasi seperti tadi. Dan dalam seminggu itu aku tentu ada rest day. Aku istirahat. Biasanya aku istirahat kebetulan hari Minggu. Hari Minggu pasti. Iya, hari Minggu aku nggak olahraga kecuali ada event ya, gitu. Kecuali ada event atau ada kegiatan khusus undangan untuk atau ada workshop. Nah itu aku. Tapi kalau nggak aku istirahat. Gitu. Mungkin teman-teman di rumah kalau yang udah ada juga tuh yang nggak bisa, pokoknya harus seminggu 7 kali, it's okay sih nggak apa-apa, tapi dengerin badan, jangan sampai di-push kalau kayaknya udah capek atau lagi lemes gitu. Beda ya, mood, lagi nggak mood sama lagi emang badannya nggak fit itu beda. Kita harus bisa dengerin badannya gitu. Mungkin kalau lagi nggak mood, ya buat balikin mood, kalau aku nih contohnya kayak dengerin lagu-lagu yang bisa bikin semangat, terus pakai baju outfit yang gonjreng biasanya aku ya, kayak pink ungu itu kayak yang ya seneng aja kan, karena itu udah kayak jadi baju kerja kita ya, legging sama atasan itu, jadi kalau kayak pakai baju yang buat bikin semangat. Dan aku biasanya selalu sebelum ngajar itu walaupun pagi ngajar aku sempetin mandi biar segar gitu ya, selalu sempetin mandi, jadi ya seneng, fresh aja jadi rasanya itu. Jadi ya buat teman-teman yang di rumah itu kalau untuk bangun mood ya. Kalau umpamanya badannya lagi nggak fit ya udah balik lagi dengerin, jangan dipaksain, udah ambil istirahat gitu. Terus untuk pola makan ya, kalau pola makan sebenarnya aku tuh bukan yang makan bersih banget juga enggak, masih kayak sesekali makan gorengan itu masih, tapi ya diminimalin lah gitu, tahu diri aja deh gitu ya, eat mindful ya, tahu batasannya lah gitu. Jadi kalau kayak pagi memang aku jarang sarapan yang terlalu berat, biasanya aku tuh pagi cuman kayak buah atau ya apalah snack kecil gitu. Terus siang, nah kalau siang aku makan emang agak banyak gitu, jadi aku emang siang itu harus makan berat aku tuh siang gitu. Jadi biasanya aku nasi putih aku ganti nasi merah, kecuali kalau nggak ada ya baru aku makan, tapi aku makan nasi tetap. Nah kalau sore biasanya cuman ya lauk-lauk aja sih, jarang makan nasi merah lagi gitu. Kalau udah siang aku udah siang. Tapi yang penting protein terpenuhi gitu. Terus kalau malam biasanya masih suka lapar, aku minum almond milk ya, susu almond itu. Itu sih untuk pola makan. Jadi aku bukan yang makan bersih-bersih banget juga enggak, tapi yang penting tahu diri, tahu batasan gitu ya. Sebisa mungkin aku biasanya bukan menghindari gorengan juga, tapi sebisa mungkin kalau bisa di air fryer, aku air fryer. Atau aku cuma pakai kayak olive oil sedikit gitu. Itu aja sih Cinde, bukan yang deep fried ya. Terus dan yang terpenting terakhir itu istirahat. Nah, kalau bisa istirahat 7 sampai 8 jam. Aku termasuk orang yang cepat juga tidur, jadi jam 9 kadang udah tidur. itu jadi istirahat. Jadi untuk mencapai badan yang sehat, selain olahraga, saling mendukung itu juga kan istirahat dan juga makanan. Ya, jadi 3 itu yang mengcombine, dan juga yang paling penting adalah konsisten ya. Karena banyak juga teman-teman yang kadang ngerasa gini, aku udah olahraga ya tiap hari, aku udah olahraga, tapi kenapa sih kok kayaknya gini-gini aja gitu. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman aku, kadang mindsetnya gini, selama ya namanya ibu-ibu ya kita ya gitu, apalagi jemput anak sekolah, senengnya pengennya kongko makan, pasti balik lagi ke makan ya kan gitu. Jadi kalau mindsetnya emang pengen ngurangin berat badan gitu ya, emang harus kalori defisit gitu ya. Kecuali memang kalau karena aku seneng makan, aku harus olahraga gitu. Jadi biar balance ya itu. Jadi jangan menjadikan olahraga itu kayak sesuatu yang bikin bukan depresi juga ya. Akhirnya jadi kita kayak jenuh, udah deh gue nggak mau olahraga lagi karena gue udah seminggu 3 kali 5 kali kok nggak ada kemajuan progres gitu. Dan juga jangan berpatokan pada timbangan gitu, karena bisa jadi timbangan kita tetap atau bahkan mungkin naik, tapi masa otot kita, masal kita bertambah, ya kan Cinde? Mungkin kayak pakai celana lebih enak ya, celana ini yang sempit, atau baju yang di badan lebih fit. Jadi dirasain di situ. Selain itu aku juga bilang mereka coba kayak traveling, kuat nih ngangkat koper atau jalan jauh. Ini tuh yang biasanya suka lemas, suka ini kok ini kuat ya gitu. Jadi karena klien aku kebanyakan adalah ibu-ibu muda juga. Jadi kadang mereka ya itu tadi, gimana sih gini. Kadang datang juga, aku maunya ini ya, perut aku kotak-kotak, aku maunya gini ya. Ya namanya
target itu boleh-boleh aja, tapi balik lagi kita harus ingetin bahwa makan dan istirahat itu juga saling berkaitan Ya, dan dengan olahraga itu sih. Nah, bener banget tuh tadi yang dibilang Kak Uli. Jadi kita itu memang harus apa ya Kak? Memang harus konsisten ya dengan olahraga yang kita jalani. Terus nanti mungkin bonusnya adalah badannya lebih ideal. Iya, kayak kakak Cinde deh. Nah, tadi pola tidurnya Kak Uli udah bagus banget nih, kebetulan bisa tidur jam 9. Ibu-ibu kan kadang udah olahraganya udah bagus, udah rutin 3 kali seminggu minimal, makannya juga udah dijaga, kalori defisit, batasi garam, gula, tepung, minyak. Tidurnya ini Kak, kadang ibu-ibu itu atau teman-teman yang di rumah masih sulit gimana caranya biar bisa cukup tidur 7 sampai 8 jam. Nah, Kak Uli punya kiat-kiat nggak biar tidurnya kita bisa deep sleep? Nah, biasanya ini tergantung ke pribadi masing-masing ya. Ada yang emang tuh nggak bisa tidurnya nggak bisa tepat waktu, drakoran ya kan? Iya, Ya bener. kan udah. Wow, karena mereka mungkin punya waktu, mungkin emang sibuk dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, jadi me time-nya akhirnya malam ya. Akhirnya, anak-anak udah tidur, oke, baru me time dengan nonton film, drakor atau apapun serial apapun itu gitu ya. Nah, itu balik lagi ke ke style masing-masing sih ya gitu. Jadi kalau bisa diminimalin lah, maksudnya disempatin, dipercepat tidurnya itu. Jadi mungkin kalau mamanya anak-anak udah besar, lebih besar gitu ya. Kalau memang aku susah nih tidur, ada kan orang yang gitu kan nggak bisa tidur cepat gitu. Nah mungkin bisa dulu cari olahraga yang ngerileksin badan. Jadi menjelang tidur jadi kayak yoga. Ya mungkin nggak harus ke studio malam-malam ya, di YouTube kan sekarang banyak banget ya tuh gerakan-gerakan yang bisa bikin rileks gitu. Tapi jangan olahraga yang high intensity menjelang tidur. Karena heart rate naik gitu-gitu. Akhirnya jadi makin susah tidur malah gitu. bikin on ya, Kak, Malah bikin semangat, malah bikin on gitu. Jadi kita harus juga memilah-milah waktu olahraga nih. Kalau malam cari olahraga yang kira-kira bikin badannya rileks. Jangan yang bikin tambah kita nggak bisa tidur gitu, yang high intensity ya contohnya seperti itu. Jadi cukup olahraga ringan aja sebelum tidur, stretching. Iya. Mungkin dengerin musik yang bikin badan rileks atau nyalain lilin aromaterapi yang bikin rileks juga bisa juga ya. Gitu. Tapi kan masing-masing balik lagi ke pribadi masing-masing. Gitu. Cocoknya seperti apa ya? Oke. Next nih Kak. Suka dukanya Kak Uli selama menjalani profesi sebagai trainer apa aja? Banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Dukanya capek aja kali dukanya mungkin capek ya kalau lagi ya namanya kita perempuan ada namanya mood swing gitu. Tapi kita harus tetap menyemangati teman-teman. Nah itu aja sih. Tapi sih so far sih bisa lah ke-handle kalau untuk masalah itu, karena kalau mungkin lagi mood swingnya lagi ini, cuman kalau udah ketemu teman-teman ya kita harus bisa balikin itu lagi. Jadi lebih banyak sukanya sih sebenarnya gitu, apalagi ngeliat semangat teman-teman ya yang memang udah mulai iya nih penting banget nih olahraga, udah mulai aware gitu pentingnya olahraga itu. Jadi kalau buat aku lebih banyak sukanya sih alhamdulillah daripada dukanya, walaupun dukanya tetap ada lah ya gitu. Ya, karena keterbatasan fisik kita Iya gitu, kadang harus 4 kelas atau berapa kelas gitu ngajar dalam sehari, kamu juga kan harus kesana kesini gitu ya, harus nyetir kesana kesini, belum Jakarta macet gitu. Betul, tapi ya dinikmatin aja sih. Betul. Kalau kita dari hati ya. Iya, apalagi passion kita di situ. Nah kalau menjalani segala sesuatu sesuai dengan passion atau dari hati sendiri itu kan happy aja gitu, bisa ngelewatinnya lah. Betul. Sukanya kalau ngelihat teman-teman ada progres. Iya, ada progres gitu. Jadi semangat aja gitu. Jadi yang wow gitu sebenarnya yaitu salut dengan pribadi mereka sendiri. Kalau kita sebagai coach kan kita hanya membantu ya, menyemangati. Kalau untuk niat konsisten itu kan dari mereka sendiri gitu. Jadi aku appreciate banget buat teman-teman semua yang benar-benar nyempetin waktu lah. Apalagi kayak teman-teman aku kadang tuh habis nganter anaknya ke sekolah, mereka masih nyempetin olahraga, jemput anaknya lagi sore nganter les. Itu luar biasa sih gitu. Apalagi teman-teman yang di studio juga kayak weekend sebelum family time mungkin sama keluarga sama anak-anaknya, mereka pagi sempetin dulu olahraga. Jadi
Iya, hebat banget. kita harus appreciate juga ya buat mereka teman-teman yang udah antar jemput anak, belum nanti masih nungguin suami iya. dulu berangkat kerja ya kan, terus harus Benar. bisa Terus olahraga buat lagi. teman-teman para instruktur juga yang rumahnya jauh-jauh, mereka kemana-mana itu pokoknya Iya. harus support ya, kita saling support Iya, ya. betul, betul, betul. Nah, next question Kak Uli. Jadi goalsnya Kak Uli. Goalsnya Kak Uli dalam jangka panjang dan jangka pendek dari segi karir apa aja nih? Oke, goals aku sih nggak muluk-muluk ya. Intinya sih kenapa aku kayak olahraga, berusaha untuk konsisten ya. Aku tuh pengen lihat anak-anakku sampai besar, jadi orang-orang yang sukses insya Allah gitu ya. Terus juga pengen kasih ngeliat ke mereka bahwa apa ya, untuk fit, untuk rajin konsisten olahraga itu di usia berapapun itu gitu. Jadi alhamdulillah juga mereka, karena dari kecil aku udah menanamkan itu ke mereka, mereka juga ya sadar lah. Kadang tanpa aku suruh pun mereka sekarang udah mulai tahu harus pentingnya olahraga gitu. Jadi goal aku ya itulah pengen tetap sehat, pengen tetap bisa mendampingi mereka sampai mereka dewasa, sampai berkeluarga gitu. Pengen tetap fit lah intinya itu. Jadi intinya fit buat aku ya, selain buat diri sendiri ya, kita sebelum kita ya sayang sama keluarga, intinya kita nyayangin diri kita sendiri. Kemudian itu semua kita lakuin pertama banget buat keluarga, terutama buat anak-anak ya. Iya. Gitu. Nah, kalau jangka panjang nih Kak, tadi jangka panjang dan jangka pendek. Kalau yang tadi jangka panjang. Jangka panjang. Kalau jangka pendeknya apa sih nih? lebih ya biar bisa sehat aja, awet muda pengennya ya. Ya kan katanya olahraga bikin bahagia kan, ngeluarin hormon endorfin gitu. Jadi bisa juga yang paling penting juga apa ya? Jaga emosi. Berasa nggak sih Cinde? Kadang kan kita kayak yang lagi nggak mood atau wah emosinya lagi nggak stabil, tapi begitu olahraga nih, paksain olahraga, wah dari situ mulai happy lagi. Terus mood yang tadinya bete atau apa gitu jadi bisa teratasi gitu. Itu aku ngerasain banget sih dari olahraga. Dari olahraga tuh kayak yang gitu. Jadi kadang kayak seminggu nggak olahraga suka kayak ya uring-uringan dulu, aku belum olahraga nih. Iya, benar-benar. Jadi olahraga tuh bisa dijadikan sebagai obat alami juga ya Kak sebenarnya. Jadi bagus banget karena yang ngatasin nggak cuma yoga ya, semua olahraga itu ngatasin berhubungan dengan emosi kita, buat stress management juga, selain bagus buat badan ya gitu. Oke, next ini kan lagi bulan puasa nih Kak. Biasa ibu-ibu atau teman-teman yang di rumah mungkin kayak, duh bulan puasa, kayaknya kalau olahraga tuh kayaknya nanti bikin makin lapar atau aus. Coba, Kak Uli punya tips nggak biar teman-teman di rumah tetap konsisten olahraga di bulan puasa? Oke, jadi tips ya mungkin agak berat sih memang kalau belum biasa gitu. Jujur aku sendiri pun hari pertama, kedua puasa itu masih lemes. Ngajar lu juga masih bener-bener gitu. Kayak adaptasi ya, badan kita masih adjust kan gitu. Tapi seminggu pertama 5 hari lah, tapi setelah itu kayak sekarang udah masuk minggu kedua itu udah enak banget, udah enteng, udah lupa lah puasanya itu udah lupa gitu. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman pilih intensitas olahraganya jangan yang terlalu berat gitu. Jadi kayak buat instruktur juga, contohnya aku juga kalau bikin kelas aku adjust juga. Jadi aku tanya di kelas yang puasa berapa orang, yang nggak puasa berapa, jadi kita adjust kelasnya gitu. Jadi mungkin pilih olahraga yang tidak terlalu high intensity, nggak terlalu banyak loncat, tapi cukup berkeringat. Tuh. Tetap pembakaran kalorinya terjadi sehingga nantinya proses metabolisme tubuhnya juga dapat. Iya, karena kan apalagi bagus ya lagi puasa itu olahraga. Nah ini nih buat teman-teman yang pengen ngurangin, yang pengen body fat ya kan, karena kan semua cadangan makanan. Nggak ada sedikit, jadi bakar lemak nih cocok banget nih buat teman-teman di rumah, apalagi ibu-ibu yang sama kayak aku juga ya gitu. Jadi pas banget momennya untuk olahraga di bulan puasa gitu. Tapi mungkin pilih waktunya mungkin sore ya, sore menjelang buka jam 4 gitu, atau jam 4 sampai jam 5 gitu, itu sih. Oke, Kak Uli, terakhir, Kak Uli ada pesan-pesan nggak buat
teman-teman yang nonton di rumah seputar gaya hidup? Pesan-pesannya ya tetap konsisten aja buat olahraga, karena dengan olahraga, dengan konsisten, dengan rajin atau mulai aja dulu itu ya manfaatnya tuh bakal luar biasa banget buat badan kita gitu. Jadi nanti kita yang akan ngerasain fitnya badan kita gimana. Jadi tetap semangat terus olahraganya. Berarti memang olahraga itu tidak ada kata terlambat ya, Iya, Kak Uli nggak ada ya? kata terlambat, bisa dimulai sedini mungkin bagus ya gitu. Jadi kalau aku biasanya kayak olahraga suka ngajak anak-anak gitu. Jadi oh ya aku mungkin mau berbagi juga ke teman-teman sedikit tuh ya. Gimana sih mungkin suka nanya gimana caranya ngajarin anak buat olahraga. Oh iya, Kadang aku kan suka ngeliat tuh susah di kan ya. Instagram. jadi kalau aku dulu, kalau sekarang kan mereka udah SMA, betul udah SMA, yang paling kecil udah SMP. Jadi waktu kecil itu aku suka gini sama suamiku. Jadi oke, kalian karena kan main gadget itu hanya kita bolehnya weekend. Nah aku kasih kompensasi. Oke, kalian weekday boleh main gadget, Bunda kasih waktu satu jam gitu ya. Tapi kalian olahraga dulu. Jadi sore itu mereka biasanya jam 4 atau jam 5 terserah mereka mau berenang, mau main basket, mau sepedaan, mau lari, pokoknya kamu gerak dulu gitu. Jadi dari situ ya susah juga, dipaksa juga, agak tinggi juga suaranya gitu. Tapi kan buat kebaikan ya. Tapi ya dilihat kalau memang kegiatan sekolahnya kira-kira nggak full, nggak padat gitu. Jadi mereka biasanya pulang istirahat, ayo gitu. Jadi mereka semangat ya, udah Bunda aku udah berenang atau aku udah main basket. Oh ya udah dikasih Boleh. main 1 jam gitu-gitu. Jadi akhirnya dari kesini ya udah mereka jadi jadi tertanam sendiri itu gitu. Terus juga mungkin lihat aku dan suami juga suka olahraga, nyempetin waktu, jadi mereka dengan sendirinya gampang lah Tumbuh kayaknya ya, untuk olahraga ya. gitu. Walaupun masih masa pertumbuhan. Iya, gitu sih. Jadi tetap semangat buat ibu-ibu semua di rumah buat ngajak suaminya atau anaknya olahraga. Kan, kalau support sistemnya mendukung kan enak ya, Kak Iya, Uli ya. betul Jadi banget. apa namanya, saling mendukung, jadi semua saling sehat juga bareng-bareng. Sehat bareng-bareng. Oke, Kak Uli makasih banyak. Thank you Aku Cinde. boleh datang ke sini. Sama-sama udah Makasih main ke sini. supportnya. Kapan-kapan main lagi. Baik, gitu. Apa namanya? Semoga Kak Uli dan keluarga sehat selalu. Amin. Kemudian goals yang tadi diucapkan kepada kita juga juga bisa terkabul. Amin. Dan apalagi ya Kak, apa yang Kak Uli inginkan bisa tercapai. Amin. Makasih buat Cinde juga, sukses terus, semangat terus. Ngajarnya YouTube-nya juga makin karena berbagi dengan teman-teman semua. Betul, ya. karena sharing is caring Iya, ya kan Kak? betul. Oke. Setuju. Oke, sekian dulu dari episode kali ini bersama Kak Uli, teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.